ke mediasi. Mungkin di mediasi dapat kita laksanakan pembicaraan lebih santai, lebih tidak seperti dalam persidangan ini. Bagaimana majelis, apakah kita tawarkan untuk mediasi? Ya, kami menyepakati untuk pemohon dan termohon kita lanjutkan dengan mediasi. Apakah terkait dengan nil surat ataukah tidak bersedia untuk dilanjutkan atau bagaimana? Silakan dulu dibicarakan di forum mediasi. Nanti jika tidak berkenan dalam mediasi, kita dapat kembali ke adjudikasi. Kepada pemohon, bagaimana, berkenankah untuk dimediasi? Bagaimana dengan termohon? Terima kasih Ketua Majelis. Saya sedikit menyampaikan semacam pendapat kami. Kalau dari sisi apa tadi kan disampaikan sama Ketua Majelis, bahwasanya bisa dijadikan dilanjutkan gitu. Tapi diri kami ini kan juga pembelajaran Ketua Majelis, bahwasanya untuk meminta informasi itu tidak sembarangan. Kita harus siap dengan segala sesuatunya gitu kan. Juga mungkin kepada kami di terpilih pelaksana juga harus mengerti, paham juga. Memang kami akui kami salah juga. Tapi sebenarnya jawaban dari Pak Sek itu atas nama Sekdan yang bukan atasan langsung. Di sana bukan atasan langsung, Bu. Di sana adalah sekda daerah. Jawabannya. Jadi kalau saya yang jawab adalah atasan langsung Pak, keberatan itu. Jadi ini harus betul-betul kita laksanakan aturan itu. Jadi SOP-nya harus jelas. Kemudian untuk terkait dengan mediasi, ya kami bukannya ya nggak ada juga jalannya mediasi, karena kami menyampaikan ini informasi dikecualikan gitu. Kalau kita bawa mediasi, ya kami nggak akan bisa memberikan itu, karena itu sudah informasi dikecualikan. Sudah ada SK gubernurnya, sudah ada regulasinya gitu. Demikian Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebuah permohonan dalam sebuah register itu tidak dapat dibawakan ke mediasi jika ditolak oleh salah satu pihak oleh para pihak. Namun yang kedua adalah informasi tersebut termasuk informasi dikecualikan sesuai dengan pasal 7. Namun pasal 17, namun yang kedua tersebut, pasal yang kedua tersebut juga tidak membatasi termohon untuk istilahnya mampir ke ruang mediasi untuk membicarakan terkait dengan permohonan informasi ini, walaupun nanti pada akhirnya menolak juga. Nah, menolak ini kalau dalam kesepakatan mediasi juga dapat dilakukan sebenarnya menurut saya. Jadi di mediasi disampaikan bahwa kami memang menolak, bahwa pemohon sudah tahu ya, misalnya saya seperti itu, ada negosiasi yang dilakukan oleh pemohon. Ini sudah tahu ya kalau ini dikecualikan. Nah, pemohon kan sedang melakukan monitoring ya yang belum berhenti sampai sekarang. Apakah ada batas waktunya? Tidak ada batas waktunya karena dianggap itu informasi untuk masyarakat yang harus dibantu oleh masyarakat sipil. Nah, saya menawarkan ini kepada termohon, mungkin ada win-win solution yang bisa dibicarakan nanti di ruang mediasi, walaupun sebenarnya ini sudah informasi yang dikecualikan. Mediasi itu bukan pula menyatakan bahwa informasi itu dapat diberikan di ruang mediasi sana, tapi ada negosiasi antara pemohon dan termohon dapat juga dilakukan kaupus nanti jika termohon tidak berkenan pemohon hadir atau pemohon tidak berkenan termohon hadir. Nah, itu yang kenapa kami di majelis menawarkan pemohon dan termohon untuk mediasi. Jika mediasi gagal, kita dapat ke adjudikasi. Nah, bagaimana saudara termohon? Maka kita coba dulu untuk ke mediasi. Baik. Ya. Terus saya punya tawaran karena memang disampaikan oleh termohon, ini kan pilihannya sebelum ke mediasi atau lanjutan adjudikasi, karena memang dilihat di sini, karena ini kan pemohonnya LBH ya. LBH tentu juga sudah mengerti banyak ya hukum, aturan, termasuk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, kemudian aturan-aturan pendukung terkait data ini yang memang seperti yang disampaikan oleh termohon itu dikecualikan. Ya. Apakah kemudian dengan teman-teman pemohon ini juga sudah membaca atau
poin-poin balasan dari surat dari termohon ini bahwa ini adalah dikecualikan. Kan kalau kita lihat di sini surat inspektorat yang pertama dan kemudian juga ada balasan surat tadi seperti disampaikan diklarifikasi oleh pemohon ini akan bukan atas PPID tapi atas nama Sekda sebagai pimpinan di birokrasi di Pemprov. Apakah pemohon kemarin juga sudah melihat aturan-aturan bahwa ini dikecualikan? Kita melihat ada narasi yang dikecualikan. Kita memahami alasan dikecualikan, tapi kita juga punya argumentasi hukum bahwa ini memang informasi publik. Baik ya. Argumentasi hukum yang kuat juga bahwa ini adalah Informasi publik. Karena tadi maksud saya kalau kemudian Anda memahami juga bahwa ini dikecualikan, saya menawarkan tadi kenapa ini tidak dilanjutkan. Begitu. Tapi si pemohon juga sudah punya alasan bahwa nanti tentu akan kita lakukan di mediasi atau di pembuktian. Gitu saja, terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup Pak Majelis. Alhamdulillah ini persidangan yang sangat luar biasa yang saya rasakan sepanjang menjadi majelis di 2024 ini. Ada LBH, ada yang beredukasi, berkeinginan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang informasi publik itu merupakan hak mereka untuk memperjuangkan. Ada badan publik dari Pemprov dan Inspektorat yang bertindak baik sangat dengan permohonan informasi yang diajukan karena memang Pemprov ini sudah informatif ya di 2023 semoga 2024 tetap informatif. Saya kepada panitera memohon diredikan disiapkan ruangan mediasi. Nanti kita akan pending persidangan ini untuk masuk ke ruang mediasi. Mediasi dilakukan di hari itu juga saat pemeriksaan awal dan dapat diperpanjang mediasi lanjutan 14 hari kerja jika pemohon dan termohon menyepakati. Baik, pada pukul 10.24 register 01/1 KIS-BCPS/2024 dari pemohon lembaga bantuan hukum LBH Padang terhadap termohon pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan ini nyatakan sidang diskor untuk dilanjutkan ke dalam tahapan mediasi yang dimediatori oleh Mona Siska, Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Majelis Komisioner menggunakan